Saksi ahli TPPU yang dibawa Nikita Mirzani pada tanggal 2 Oktober 2025 itu sukses bikin heboh ya, karena membantah langsung saksi ahli TPPU yang sebelumnya dihadirkan oleh jaksa. Jadi setelah Nikita Mirzani kemarin memberikan keterangan, ternyata ada yang ketar-ketir atau kepanasan. Siapa ini kalau boleh tahu? Oh kakak kenapa ngadain sayembara lagi? Iya kah? Jangan ya kak ya, kasihan. Entar korban Yoke kedua bermunculan. Soalnya kakak kan suka buat jebakan Batman. Kasihan kak, karena semuanya itu memang fakta. Wadidaw kakak Q. Yang diberikan oleh netizen, ya. Kok kali ini dia serendah itu? Kok kali ini dia sepicik dan sereceh itu mendapatkan informasi dari netizen yang nggak tahu juntrungannya, nggak jelas, dia telan mentah-mentah. Saya sebagai orang yang disebut terus sama dia, bukannya marah ya, malu. Kenapa dia serendah ini sekarang mempunyai statement-statement yang tadinya kan statementnya wow gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu bombastis sesuatu. Kenapa sekarang informasi dari netizen yang nggak jelas kali kamu telan mentah-mentah? Kenapa itu? Kenapa? Kenapa dia jadi seperti ini? Siapa yang membriefing kamu? Kenapa kamu jadi serendah ini? Ada pertemuan dirimu dengan JPU Dona katanya. Saya ada sayembara 244 miliar. Besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Dona, wah seru nih. Karena saya kenal pun tidak, ketemu juga nggak pernah, melihat aja cuma di TV pada saat persidangan. Kok bisa dia telan mentah-mentah informasi yang akhirnya membawa dia punya musuh loh. Dia mengatakan itu di depan majelis hakim yang mulia tanpa jelas sumbernya dari mana, kebenarannya dari mana. Kok bisa serendah ini dia mengatakan statement-statement yang nggak jelas seperti itu. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dengan tuduhan pemerasan terhadap Reza Gladys mulai menemukan titik terang. Seorang ahli pidana kejahatan siber, Andi Widianto Hamerson, justru membongkar simpul logika yang sejak awal tampak dipaksakan. Ia menilai tindakan Nikita tidak bisa disebut pemerasan, sebab uang yang dipermasalahkan itu sudah diberikan langsung oleh Reza sendiri. Ahli menjelaskan, pemerasan memiliki syarat yang jelas, ada ancaman, ada rasa takut, ada paksaan yang membuat korban menyerahkan sesuatu. Jika barang atau uang sudah berpindah tanpa unsur itu, tuduhan pemerasan tidak berdiri. Dalam kasus ini, Reza justru menyerahkan uangnya, lalu belakangan mengangkat dirinya sebagai korban. Situasi ini menjadi ganjil, sebab narasi pemerasan seakan dibangun di atas drama yang rapuh. Pemerasan bukanlah transaksi yang dijalani lalu disesali. Pemerasan bukan pula pemberian yang diikuti keluhan setelahnya. Jika ancaman tidak nyata, maka yang ada hanyalah kesepakatan yang kini dikemas ulang agar tampak seperti tekanan. Andi menambahkan, pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik biasanya mengandung risiko mempermalukan korban. Kekerasan melahirkan ketakutan. Namun dalam kasus ini tidak ada jejak rasa takut yang nyata. Yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa uang memang sudah diberikan. Dakwaan terhadap Nikita akhirnya tampak seperti bayangan yang dipaksa terlihat nyata. Bagaimana menurut Anda? Saksi ahli TPPU yang dibawa Nikita Mirzani pada tanggal 2 Oktober 2025 itu sukses bikin heboh ya, karena membantah langsung saksi ahli TPPU yang sebelumnya dihadirkan oleh jaksa. Jadi gini, sahabat channel, keterangan ahli TPPU dari pihak Nikita Mirzani memulai keterangannya dari sejarah lahirnya undang-undang TPPU di Indonesia gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa dulu itu ada istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kenapa begitu? Karena awalnya undang-undang TPPU lahir sebagai respon ya atas maraknya praktik korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana finansial ya, yang sering banget dilakukan oleh pejabat dan penjahat kelas atas.
Jadi dengan kata lain, TPPU memang sejak awal ditujukan untuk membongkar kejahatan yang sistematis, yang rumit, dan tersembunyi ya. Lanjut, jadi ada poin menarik ya soal mens rea. Nah, ahli menjelaskan bahwa mens rea atau niat jahat batin dari pelaku TPPU itu sifatnya sangat abstrak gitu ya. Jadi untuk menilainya, menurut beliau harus dilihat bagaimana pelaku menyiapkan aksi kejahatannya. Apakah sistematis, berlapis, dan sedemikian rupa ya agar aliran dana tidak mudah dilacak. Nah, menurut ahli, dalam kasus Nikita Mirzani hal ini tidak ditemukan. Kenapa? Karena uang 4 miliar itu justru dipakai Nikita Mirzani untuk membeli atau membayar rumah atas nama pribadi. Jadi logika hukumnya gini loh menurut beliau ya. Kalau mau mencuci uang, tentu pelaku akan mempersulit pelacakan gitu ya. Misalnya lewat nama orang lain, perusahaan boneka, atau rekening berlapis. Nah, disinilah ahli menjelaskan 3 tahapan klasik dari TPPU ya. Pertama, placement. Menempatkan dana haram ke sistem keuangan. Kemudian kedua, layering. Menyamarkan jejak lewat transaksi berlapis-lapis gitu ya. Kemudian integration. Mengembalikan dana ke perekonomian formal seolah-olah itu legal. Jadi menurut ahli TPPU lagi ya, ketiga tahapan ini sama sekali tidak terpenuhi dalam kasus Nikita Mirzani. Malah beliau menegaskan ya, kondisi batin Nikita Mirzani saat itu justru sangat sederhana gitu ya. Ia menganggap uang 4 miliar itu sebagai hasil kerjasama profesional sebagai selebritis. Sehingga langsung dibelanjakan tanpa berpikir panjang. Jadi sahabat channel, kalau dilihat dari cara ahli TPPU yang dihadirkan Nikita Mirzani menjabarkan ya, mulai dari historis undang-undang, kemudian konsep mens rea gitu ya, sampai tahapan pencucian uang, jelas terlihat ya lebih komprehensif dan meyakinkan dibandingkan saksi ahli TPPU dari JPU sebelumnya. Tapi kudu diingat ya, bahwa keterangan ahli ini hanyalah salah satu alat bukti. Kalau majelis hakim bisa tersentuh dengan segala logika hukum yang dibangun oleh ahli Nikita Mirzani ya, maka bukan mustahil Nikita Mirzani berhasil melemahkan bahkan menggugurkan salah satu alat bukti yang diajukan oleh JPU. Stay tune terus bersama Netizen Es Cendol untuk viti-viti lainnya. Rekaman ya bang diputar, gimana mungkin abang sebagai kuasa hukum melihat ada dugaan suap yang dikatakan oleh Amin ini? Iya kan jadi gini, itu kan proses awal ya, awal persidangan ini kita sebenarnya sudah pengen ya menyampaikan ini. Nah, tujuannya ada bahwa jangan sampai ya, ini dugaan ini berlanjut sampai ke peradilan. Kan? Nah, apa itu tadi disampaikan? Dia disampaikan dalam rekaman keinginan. Dia kan itu dijadikan sebagai bukti sama kita di persidangan ini. Karena itu dijadikan bukti, maka kita keluarkan, kita putar kan untuk didengar apa sih isi yang mau disampaikan oleh kita terkait dengan bukti ini. Nah, sama ternyata setelah kita dengar bersama, bukti itu adalah terkait dengan adanya isi percakapan yang diduga ya, itu ada percakapan tadi kata itu terkait dengan pembicaraan Dewi, saya nggak tahu masalah itu jadi dengan orang yang dia sebutkan itu ini. Jadi Dewi dalam percakapan itu kepada seseorang yang bernama atau diduga itu duta intel atau menyampaikan, maka dia